Andi 2 gelas kopi. Ku bikin tadi nih gara-gara ini. Ya silakan teman-teman Kristen kirim permintaan ya, teman-teman Kristen. Oke, ada. Oke, lagi kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya teman-teman. Season kali ini tetap diskusi lintas agama, sebagaimana biasanya. Tadi formatnya memang format spesial, karena ini udah dijadwalkan tadi oleh Mas Pandi beberapa hari yang lalu ya Mas Pandi ya. Siap Bang Andi, siap. Ya, alhamdulillah terlaksana. Insya Allah nanti part kedua season berikutnya akan membahas mengenai konsep keselamatan. Nanti Mas Pandi hubungi pastornya, kemudian kita program kembali. Siap Bang Andi. Ya kalau Anda tidak puas, silahkan cari kepuasan di luar sana. Tapi room ini tidak mesti akan memuaskan semua pihak. Kita kembali untuk apa itu diskusi lintas agama. Silakan nanti diberes-bereskan dulu. Saya beres-bereskan juga yang ada di YouTube. Mas Pandi disambut dulu yang lain. Lanjut. Siap. Al-Ayubi, Ustadz Al-Ayubi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ayubi bukan Ustadz, Al-Ayubi Bakul Komor. Bang Zuma, assalamualaikum. Bang Andi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma sudah tidur ya? Masih setel. Mbak Faike, Bang Ferry, sama Pak Dokter ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya Bang. Mbak, silakan. Ferry Martin. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu pastor sama sumpah. Barakallah Allah. Jadi tadi itu Bang Joma. Iya, gimana? Jadi diskusi tadi itu dipantau oleh para mualaf berkumpul bersama di salah satu tempat ya. Di sana itu dikomandoi oleh Ustadz Kei satu tempat ya. Sebenarnya sih aku diajak gabung tapi nggak sempat. Beliau memantau, nonton bareng, volume gede. Ya itulah voice note yang dikirim Bang Joma ke Bang Juma begitu. Jadi mereka memberi aplaus apresiasi kepada Bang Juma. Mantap. Ya gini loh Bang Andi, mudah-mudahan saja kita berharap ya semoga besok atau lusa diskusinya Bang Zuma atau debatnya Bang Zuma yang tadi itu diputar di dalam gereja. Gak bisa, berani. Loh, karena bukan sekali dua kali, bukan hal baru videonya Bang Zuma diputar di dalam gereja, itu sudah berkali-kali itu. Iya benar juga ya. Makanya semakin banyak orang yang tersentuh dengan Islam, ya salah satunya dengan asbab perantara debatnya Bang Zuma, gitu. Bang Handi juga. Ya, Kok ini Pak Dokter. Kalau sampai pertanyaan saya diputar di gereja gimana ceritanya? Lu bingung nanti. Iya, maksudnya itu kan ingin menjawab, ingin petantang petenteng menjawab pertanyaan guru-guru kita termasuk Bang Handi, Bang Zuma, ingin menjawab, tapi bukannya menjawab, malah membuka pikiran jemaatnya untuk mencari tahu atau belajar seputar Islam. Kalau gitu kita dengarkan dulu statement Ustadz Kei nama ya. Assalamualaikum. Ini saya relay ke YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapannya tadi, Tad? Gimana tanggapannya tadi, Tad? Ini ada di room nih suara saya. Ada dong. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat.
dahsyat. Engkau Ya. dahsyat. Kan Ya akhi, Masya Allah akhina barakallahu praise fiik. and praise. Coba mantap. Itulah yang menjadi gambaran dialog lintas agama yang kemarin kita dapat di lantai 4 gedung MUI. Zuma dan semua yang ada di room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sayang, saudaraku sayang, muslimin wal muslimah rahimahullah yang ada di dalam lingkup media sosial apologet muslim baik di YouTube maupun di TikTok. Itulah gambaran dari hasil pertemuan saya dengan para syekh, para mu'alim, para mudaris, para tuan guru kita dan tuan guru kita di MUI kemarin, membawa suatu dialog intra-religion atau lintas agama pada tempat yang proporsional. Apa? Hajar dorang dengan cara yang baik gitu kan. Tapi tetap intinya mari ketemu hajar dorang gitu ya, supaya syubhat itu tidak berlanjut. Untuk siapa? Bukan hanya saudara kita muslimin wal muslimah. Sekali lagi saya garis bawahi, nanti saya minta izin, bukan hanya untuk kekuatan iman saudara kita tersayang muslimin wal muslimah rahimakumullah, tetapi terutama insya Allah menjadi asbab hidayah masuk ke hati saudara kita tersayang Kristen dan Katolik yang menonton, sehingga hatinya dilembutkan dengan kebenaran itu. Masalah orang mau terima, yang lawan debat ini terima atau enggak, memang berpikirin nggak pusing. Masalah ada ILC, orang-orang Kristen pada ngapek, emang pikirin bodoh amat, biarkan mereka makan pasir banyak-banyak. Ya kan, biarkan saja mereka makan pasir, tanah, campur rumput, lalu kasih kecap, makan banyak-banyak, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang marah-marah itu dan yang menghujat semua dan semua saudaraku sayang yang punya kapasitas serta kapabilitas di lingkup dialog debat sebagai apologetika muslim itu berbeda kelasnya sama mereka. Ya biarin aja, jadi kita tahu siapa yang makan pasir, siapa yang makan nasi, gitu kan. Biarin aja. Insya Allah apa yang tadi telah disampaikan menjadi asbab cintanya Allah, syafaat Rasulullah juga turun bagi saudara kita yang menonton, yang berasal dari Kristen dan Katolik, agar terjalin satu kerukunan antar umat beragama di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita rajut kembali bahwa berbeda itu is okay, nggak apa-apa. Kamu mau menyembah Yesus kek, nyembah Petrus kek, nyembah Filipus kek, nyembah Andreas kek, ya kan, nyembah si Ariesto kek disembah, nggak apa-apa, bebas saja, ya. Tiba-tiba Ariesto dipakein baju gitu kan, lalu si gue punya adik ini Ariesto dikasih bewok lalu jenggot kan, nggak apa-apa, bebas saja. Tapi tolong sampaikan dengan cara yang baik bahwa ketika engkau menyembah anak orang, ya udah stay di situ aja. Jangan bagi perkat orang di sini, sudah ketemu tahu bahwa yang kamu orang sembah itu anak orang, anak Mami Mary dan Papi Joseph. Sudah kita terima itu. Jangan kamu orang pakai katong punya bahasa Al-Quran mulai ambil-ambil, tapi kalau dikembalikan suruh seperti yang kemarin terjadi di MUI, di proklamasi, masih ada yang keberatan dengan dikembalikan yang menjadi Yesus Kristus. Kamu orang urus dulu sayangku, saudara Kristen dan Katolik, urus dulu di dalam gerejamu, supaya ketika kamu ambil itu nama Allah, semua orang gereja, orang garejong, pemakan babi kecap dan toki-toki doki RW itu sepakat, baru kamu orang masuk sama kita. Kita tetap sayang, kita tetap hormat ya. Dan yang kedua, yang terakhir, insya Allah menjadi gambaran untuk jemaat bahwa nyata di Republik ini ada pemecah belah. Siapa itu?
channel, TikTok komal dari saudara kita Kristen yang mengaku Kristen tapi memecah belah, menanamkan kebencian Islamofobia kepada umat Islam dan umat Kristen. Hari ini, malam ini bagus. Saya sama sekali tidak maksudnya begini, bukan saya. Siapa tadi namanya, pastor siapa? Pastor Z. Pastor Z, Allah sayang, Allah berkahi, insya Allah pastor dapat hidayah. Ya. Amin. Saya sama siapa berdua dan pastor dapat hidayah di arah jalan menuju ke Citra. Kita duduk di sini, sama-sama dengar bahwa indah sekali pemaparan di kedua belah pihak. Nah, masalahnya adalah jika semua orang Kristen dan Katolik memperkenalkan pola yang dibawa oleh Pak Pastor ini, maka orang Islam akan terima. Ya. Kalau mereka bilang mereka belum menyembah Yesus, ya nggak apa-apa kok. Ya bagus, kita sayang kok. Kita hormat. Masalahnya, jangan paksakan ini kepada orang Islam. Jangan sama-samakan antara imanmu dengan iman kita. Lakum dinukum. Wah, itu si Alang Sunyaun. Supaya kita guyup lagi, kita baik lagi hubungannya. Beda, ya udah beda aja. Jangan sama-samain. Oke, Tad. Beda aja. Oke, Tad, ini mau dilanjutkan Siap, lagi. syukran. Selanjutnya. Terima kasih, Tad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kembali. Disambut host tamunya. Itu tadi suara Ustadz Kay. Memang selalu mendengarkan setiap Bang Juma live. Pasti beliau berhenti untuk mendengarkan dulu, menyimak. Sesibuk-sibuk apapun beliau itu. Kira-kira gitu. Lanjut. Yap. Tadi Bang Ferry Muslim atau Kristen, Bang Ferry? Bang Ferry? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim. Ya, Mbak Faike dibuka mute-nya. Mbak Faike. Pak Dokter, coba teman-teman Kristen yang mau naik di typing ya. Saya Pak Dokter Muslim, Kristen. Bang. Oh iya, oke, mute dulu Bang ya. Mbak Muslim Faike Wajo. dibuka Bugis mute-nya. Wajo. Masya Allah, syukron Kak Ros, syukron. Mbak Faike, yang Kristen teman-teman di typing ya. Kalau Kristen typing, tolong di typing kalau Kristen. Saya izin turunkan kawan-kawan Muslim dulu. Yang Kristen silakan naik. Masih Polres nih. Kristen Bang. Bang Forex, selamat atau tidak selamat Bang? Ya, selamat malam. Ya, malam Bang. Silakan Bang. Ada yang mau ditanggapi diskusi tadi Bang atau gimana? Atau bawa topik baru mungkin? Ya, silakan. Kebetulan saya tidak simak topik yang tadi, cuman ada hal yang saya ingin diskusikan dengan Bang Suma. Boleh. Topik apa, Bang? Apa itu? Ini tentang istilah-istilah apa? Istilah-istilah Quran yang diklaim Islam di dalam kitab Kristen. Boleh. Silakan jawab. Paparkan dulu aja. Paparkan, nanti Bang Juma nanggapi. Silakan. Ya, maksudnya yang saya ingin tanyakan, dasarnya apa sampai ini bisa diklaim bahwa banyak istilah Quran yang ada di dalam kitab Kristen. Oke, silakan Bang Juma. Dia bertanya soalnya. Ya, baik. Jadi sebelum saya masuk ke sana, Bung, satu hal dulu yang perlu dipahami, bahwa untuk membersihkan sesuatu jangan kita cuci dengan air comberan. Itu tidak akan pernah bisa membersihkan itu. Nah, apa maksudnya? Di dalam pengajaran Kristen, jauh sebelum Anda menjadi terlahir sebagai Kristen atau Katolik atau Protestan atau apapun itu,
agama Anda memang sudah menjadi budaya, pesan di dalamnya untuk menyamar. Contoh 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu jelas itu. Jadi agama Anda memang sudah diajarkan begitu adanya. Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku tetap bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Jadi memang agama Anda itu misinya mengajarkan orang tentang Yesus, meski dengan cara tipu daya, meski dengan cara menipu, meski dengan cara berbohong. Itu boleh, nyamar-nyamar boleh. Jadi ketika kitab Anda kemudian masuk di Indonesia dan banyak menggunakan istilah-istilah Al-Quran, itu tujuannya untuk mengelabui, untuk menjerat orang dalam tipu daya. Contoh misalnya kata Alkitab. Apa dasarnya coba? Bisa-bisanya buku yang dibawa oleh orang Belanda kemudian masuk ke Indonesia menggunakan istilah Al-Quran. Coba, itu apakah kemudian? Apa dasar pijakannya? Apa rasanya gitu loh? Apa yang ingin Belanda kemudian ini sampaikan? Pesan apa yang ingin ia uraikan? Ketika kata bijbel dalam bahasa Belanda masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Coba, Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu nama lain. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Sedangkan sebelum masuk ke dalam bahasa Melayu, kitab Anda itu disebut dalam bahasa Belanda bijbel. Bijbel dari kata Bible. Masuk ke Melayu kok jadi Alkitab. Apa hubungannya bijbel dengan Alkitab? Kan tidak nyambung. Nah, saya kira itu. Jadi Anda punya kitab sampulnya pun nyamar-nyamar seperti kitabnya umat Islam, agar kitab ini bisa menjerat umat Islam dengan tipu daya, agar mereka bisa menjadi Kristen. Demikian. Baik. Begini Bang Suma, kan perlu diketahui juga bahwa anggaplah banyak istilah Quran di dalam Alkitab, bahkan nama kitab pun itu diklaim bahwa itu istilah Quran. Tapi perlu kita ketahui bersama juga bahwa proses penerjemahan dari Alkitab itu juga kan waktu itu kan proses penerjemahannya kan melibatkan ini saudara-saudara dari Muslim juga. Jadi karena dari saudara Muslim yang menerjemahkan pada saat itu berpikir bahwa Isa itu sama dengan Yesus, akhirnya kan istilah-istilah yang merujuk kepada Tuhan itu dipakai. Contohnya kayak yang berhubungan dengan Tuhan itu diganti Allah di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi kalau mau dikatakan bahwa itu kesalahan Kristen untuk dengan dalil bahwa untuk menjerat Islam, saya rasa tidak seperti itu, karena yang memasukkan istilah itu sendiri kan orang Muslim sendiri. Jadi begitu Bang Suma. Iya. Jadi poin apa yang Anda ingin sampaikan? Poinnya, karena kitab Anda itu begini, saya langsung saja silakan. begini. Silakan. Oke.
kami pun juga bisa terima bahwa jika memang ada istilah Islam di dalam Alkitab, ya kalau memang harus dirubah ya dirubah saja, karena itu akan merugikan kami sebagai seorang Kristen yang membuat kami akhirnya percaya kepada dua Tuhan, dan di sisi lain akan merugikan Islam juga kan. Nah, maksudnya poin yang saya ingin sampaikan, jika memang umat muslim merasa dirugikan, kenapa tidak menuntut ke LAI? Sedangkan sejarah dari penerjemahan ini kan pasti Bang Suma sendiri tahu. Contohnya kayak begini. Ini penerjemah pada saat itu, karena pada saat Injil masuk di Nusantara ini kan belum ada Kristen, yang ada pada saat itu kan baru Muslim. Nah, pada saat itu kan Belanda masuk, penginjil Belanda masuk ingin mengabarkan tentang ajaran Kristen ini. Tapi pada saat itu kan mereka mencari orang-orang yang bisa paham mengenai bahasa Belanda dan sekaligus mengerti bahasa Melayu. Nah, pada saat itu kan yang ditemukan adalah saudara-saudara dari Muslim. Jadi pada saat ketika mereka melihat apa yang mau diterjemahkan itu, dan mereka mengerti bahwa mereka menyangka bahwa Isa yang ada di dalam Quran dengan Yesus itu dipikirnya itu sama. Jadi ketika ada hal-hal yang merujuk kepada Yesus Kristus yang berkaitan dengan Tuhan, langsung diganti nama Allah. Bahkan kalau kita lihat dari kitab-kitab terjemahan pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu kan masih menggunakan bahasa-bahasa kayak bait suci di Yerusalem itu kan masih dituliskan di situ Ka'bah. Padahal itu kan istilah dari Arab. Jadi poin yang saya sampaikan bahwa jika memang umat muslim merasa dirugikan, kan ada kesempatan untuk menggugat LAI kan. Karena pasti LAI sendiri tahu bahwa ada kekeliruan dalam terjemahan. Kira-kira begitu Bang Suma. Iya. Jadi kalau saya jadi Anda, bukan seperti itu. Harusnya LAI itu yang menyadari, karena ini masalah. Kalau sebuah kitab bermasalah, maka agama itu bermasalah. Bermasalah agama itu ketika kitabnya bermasalah. Kalau umatnya sendiri sudah mengakui bahwa itu terjemahan keliru, kami tidak mau menyembah dua Tuhan, berarti aspek kemurnian sebuah buku itu sudah gugur dengan sendirinya. Berarti lagi-lagi Al-Quran benar. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Berarti betul apa yang diterangkan Al-Quran, berarti kitab Anda itu adalah buatan manusia. Buktinya bermasalah. Bukan itu maksud saya Bang Suma. Yang saya maksudkan di sini adalah kan narasi yang Abang Suma sampaikan. Oke lah, kalau memang terjadi kesalahan dalam penerjemahan, oke lah, itu bisa diakui. Tapi kalau dituduhkan bahwa motivasi Kristen dalam menerjemahkan sampai memasukkan kata Allah atau istilah-istilah Quran di dalam kitab itu bukan motivasinya untuk supaya umat Islam itu masuk Kristen, bukan. Tapi karena sejarah dan latar belakangnya yang menerjemahkan Alkitab itu dari Muslim, itu masalahnya. Ya, itu adalah hal aneh, Bung. Semalam saya sudah menjelaskan bahwa di tahun 1600-an itu sudah ada orang Belanda lebih dulu menerjemahkan kemudian Theos, God dengan kata Allah. Bukan orang Islam yang menerjemahkan pertama kali, bukan. Dan kalaupun itu terjadi, misalnya orang Islam yang menerjemahkan yang adalah orang Malaysia itu, siapa namanya Bang Handi? Bang Handi tahu namanya? Al-Munsiri siapa ya? Itu kemudian yang harus dipahami oleh saudara, bahwasanya apapun bisa direvisi di kitab saudara. Babi menjadi babi hutan, ya kan? Bisa. Isa bisa berubah menjadi Yesus, bisa. Jadi apa yang tidak bisa itu cuma akal-akalan. Cuma akal-akalan. Coba TB2 baru-baru ini bisa dirubah. Kenapa kata Allah kalian susah untuk melepaskan? Kenapa kata Alkitab itu susah kalian lepaskan?
Karena kalau Bible diterjemahkan ini kembali ke bahasa aslinya, bahasa Yunani, maka Kristen benar-benar akan ketahuan bahwa agama pagan. Apabila perjanjian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka yang muncul di sana theos. Theos dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Akontas dalam bahasa Yunani baru artinya adalah Tuhan. Ketika kitab Anda berbahasa Yunani, maka siap-siaplah Anda menutup wajah Anda, karena agama Anda ternyata betul berasal dari agama paganisme. Dan kalau perjanjian lama kemudian kembali dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, maka ketahuan juga bahwa kalian adalah pencuri kitabnya agama lain. Jadi serba salah. Karena memang dasar pijakannya tadi kan sudah kubilang, Filipi 1 nomor 18. Jadi bagaimana dengan istilah-istilah itu? Ya, istilah itu mencerminkan bahwa agama Anda itu bermasalah. Dengan adanya istilah Al-Quran dalam Bible menandakan bahwa Bible itu tidak layak dijadikan sebagai panduan iman kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena sudah ada masalah di dalamnya. Kalau dia firman Tuhan, maka dia akan terjaga, maka dia akan murni dari Tuhan. Buktinya, apakah Anda sudah mengetahui bahwa ketika ada terjemahannya keliru, mengambil nama Tuhannya agama lain, berarti kitab Anda itu sudah tidak layak disebut sebagai firman Tuhan. Orang yang berakal akan meninggalkan buku-buku seperti itu. Kalau itu firman Tuhan, maka Tuhan akan menjaganya sampai dia murni. Kalau Tuhan tidak menjaganya, maka Tuhan akan melenyapkannya. Seperti Tauratnya Nabi Musa tidak dijaga oleh Allah, Tuhan melenyapkan. Mazmurnya, Zaburnya Nabi Daud, Tuhan melenyapkan. Injilnya Nabi Isa, Tuhan melenyapkan. Yang muncul sekarang hanya terjemahan-terjemahan. Itu murni bukan firman Tuhan. Seperti itu, Bang. Ya, maksudnya begini Bang Suma, yang Bang Suma permasalahkan istilah-istilah dalam istilah-istilah Quran yang ada di dalam kitab, atau mempermasalahkan tentang keimanan Kristen. Yang mana yang Bang Suma permasalahkan? Saya mengatakan tadi, saya kalau jadi Anda, saya mengatakan kitab saya itu mau diperjuangkan seperti apa coba? Maka ini wujud kasih sayang. Di samping istilah Islam itu adalah bermasalah ketika masuk ke dalam kitab saudara, yang kedua, Anda sebagai seorang yang berakal harusnya menyadari, loh kok ada kitab dikatakan firman Tuhan kayak gini, ambil istilah-istilah dari agama lain. Contoh misalnya kata salib dihilangkan. Orang Kristen mau menyebut apa? Penyaliban itu kematian Yesus, penggantungan Yesus di atas pohon. Mau kayak gitu? Bermasalah bukan? Tidak Bang, karena kalau salib itu kan istilah dari Muslim juga yang itu digantung, itu memang cocok. Berarti Yesus itu digantung di atas pohon kan? Bukan disalib. Karena itu pakai istilah Islam kan? Iya. Maka kata stauros kan, kata stauros dalam bahasa Yunani itu apa? Istilah Digantung. Islam kan kalau disalib kan memang digantung. Oh tidak, salah. Bukan digantung kalau disalib itu. Diikat pada sebuah pohon bagian sulbi, bagian perut. Kalau digantung itu ya lehernya atau tangannya, seperti yang Yesus alami. Itu cross atau stauros. Tidak cocok dengan salib. Maka yang terjadi nanti di kitab Anda, maka Yesus digantung di atas pohon. Masalah kan? Ya, silakan. Kira-kira istilah-istilah ini langsung saja ya, karena kalau berhubungan dengan iman saya rasa itu sudah tidak akan tergoyahkan. Cuman kalau memang ada kebenaran yang harus silakan aja. Iya. Tidak, maksudnya gini Bang Suma. Silakan. Saya sendiri secara pribadi mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi kalau memang ada penerjemahan yang perlu harus direvisi karena latar belakang penerjemahan yang salah, saya pikir itu tidak mempengaruhi keimanan terhadap Yesus. Ya kalau memang harus dirubah ya dirubah. Kalau istilah Allah itu harus dirubah karena itu Tuhannya agama Islam, ya kalau perlu dikeluarkan aja. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Theos itu terjemahan bahasa Indonesianya apa?
misalnya nih, kamera merahan ya. contoh misalnya dalam bahasa Belanda ya, di kitab saudara, this is het begin pan het evangelio opet Yesus Kristus de son pan God. Itu dalam bahasa Yunani, bahasa Belanda, di Markus 1 nomor 1. Ada nggak di situ kemudian ketika dikatakan bahwa dia adalah anak Theos? Ketika di Indonesia kan, maka Theos itu artinya dewa. Berarti Yesus ini the son pan God, harus diartikan bahwa Yesus itu adalah anak dewa. Kira-kira kalau Yesus anak dewa, Anda masih mau menjadi Kristen? Masih Masih karena mau? dewa itu sangat saya terjemahkan sebagai Tuhan. Nah, dewa itu ada berapa dewa? Satu atau ribuan atau jutaan dewa? Dewa itu kan sinonim dengan Tuhan, kata Tuhan. Oh, nggak bisa. Tidak bisa Anda mengatakan dewa sinonim yang sinonim dengan Tuhan itu akontas. Tidak masalah juga karena dia tetap Ya sudah, kalau begitu sebutlah Yesus itu sebagai anak dewa. Tepuk tangan kami. Ya, makanya saya tanya tadi Bang Suma, sebenarnya yang Anda permasalahkan itu istilah Quran di dalam Alkitab, atau Anda mempermasalahkan karena iman kami kepada Yesus? Itu yang saya ingin tanya. Itu hak Anda. Kemudian beriman kepada Yesus, silakan aja. Tapi yang kami permasalahkan sini adalah istilah-istilah Harusnya. Al-Quran yang diambil masuk ke dalam Bible. Itu loh. Ya, harusnya kalau memang Anda tidak mempermasalahkan mengenai iman kami kepada Yesus, jangan dikatakan bahwa apakah Anda masih mengimani seperti itu kalau ternyata Yesus di dalam terjemahan itu dewa. Itu kan upaya untuk menggoyahkan kepercayaan kepada Yesus kan. Makanya saya ingin tanya, yang Anda permasalahkan itu istilah Quran yang dipakai Kristen atau keimanan kami kepada Yesus? Oke, enggak. Saya cuma ingin orang Indonesia tahu bahwa Yesus itu adalah anak dewa, itu aja. Selesai sampai di situ. Nah, sekarang masuk ke permasalahan saudara, di mana kitab Anda bermasalah dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran yang tidak sepadan dengan bahasa Yunani. Permasalahannya Bang Huna, itu permasalahannya Islam, penerjemah Islam yang melakukan itu dulunya. Itu bukan alasan, Bung. Masa orang Islam yang menyesatkan kalian? Begini, karena Berarti orang Islam yang memberikan firman kepada kalian. Kan lucu. Begini Bang, sebelum ada Islam, tidak ada satupun orang di Indonesia yang tahu tentang istilah Islam. Justru karena ada Islam itulah makanya istilah itu ada di dalam ini. Anda keliru. Anda keliru kalau seperti itu alasannya. Anda keliru. Orang-orang lembaga kita, seandainya tidak ada penerjemah dari Muslim pada saat itu kan tidak akan dimasukkan nama Allah, nama Ka'bah, nama Nabi, nama Roh Kudus, nama Isa, setan, iblis, neraka, Rasul, kan tidak akan ada itu. Itu tahun berapa terjadinya orang Malaysia menerjemahkan kitab saudara dengan menggunakan istilah Islam? Itu tahun berapa? Kalau tidak salah pada awalnya itu kan tahun 1612 kan? Itu yang diterjemahkan oleh orang Belanda. Iya, yang diterjemahkan orang Belanda kan bersama dengan ini siapa ini sastrawan dari Muslim juga kan, termasuk Abdul Qadir Munsi, Encima Sohor dan beberapa temannya lagi tuh. Itu kan dari Muslim semua, tidak ada satupun Kristen di situ karena Kristen belum ada. Loh, hebat kali Anda berbicara kayak gitu. Karena itu sejarahnya, faktanya. Kenapa? Anda hebat kali berkata seperti itu. Lalu bagaimana, apa yang harus disampaikan? Memang itu kenyataan. Kenyataan gimana? Sekarang setelah itu terjadi, apakah Bible Anda itu tidak pernah direvisi? Ya direvisi lagi kan pada saat Indonesia. Kenapa kata Allah tidak dihilangkan? Nah itu dia masalahnya. Masalahnya masalahnya di kami atau di Anda? Ya masalahnya tetap di Muslim karena asal usulnya itu kan dari Muslim. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kitab Anda dari Yunani Anda ganti-ganti kalau nggak begitu? Kenapa giliran Islam yang menerjemahkan kitab Anda Islam yang Anda salahkan? Orang Belanda Anda menerjemahkan kitab saudara dalam bahasa Belanda, kenapa Anda tidak salahkan? Ayo. Ini Bang, jadi begini kan penginjil dari Belanda ini kan dengan niat baik ingin mengabarkan kabar baik ke wilayah Indonesia.
Terus Nah, yang terjadi pada saat itu supaya orang di Nusantara ini mengerti, ya mereka kan butuh orang-orang yang mengerti bahasa Belanda dan orang-orang yang mengerti bahasa Melayu. Nah, pada saat itu yang mengerti bahasa Melayu hanya orang-orang Muslim yang ada di Nusantara ini. oh, jadi Anda sudah mengakui bahwa Jadi, agama yang pertama masuk ke Indonesia Nusantara ini adalah Islam, Kristen belakangan. Anda sudah akui itu? Memang Islam, memang Islam. Memang Islam. Bagus. Itu saya akui. Nah, bagus. Karena kalau bukan Islam yang duluan, pasti yang akan direkrut pada saat itu kan dari Kristen. Tapi nyatanya kan yang direkrut pada saat itu kan yang didapatkan kan dari Muslim. Nah, yang parahnya pada saat itu kan karena penerjemah Muslim ini berpikir bahwa Isa itu sama dengan Yesus, jadi apapun yang merujuk kepada Tuhan di dalam Alkitab itu digantikan dengan nama istilah-istilah dari Quran, termasuk Allah, Roh Kudus, dan beberapa ini kata-kata yang ini istilah-istilah dari Quran digunakan kan? Kalau tidak salah Yang pertama menerjemahkan Theos atau God dengan menggunakan nama Allah itu di tahun 1629 itu namanya adalah Albert Cornelis Roll, seorang pegawai tinggi VOC berpangkat Order Kottmann. Dia yang pertama kali kemudian menerjemahkan Bible Anda dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Melayu. Tidak dan Hah? tidak seperti itu. Loh, itu fakta. Jadi Itu fakta. iya. Bagaimana bisa Anda kemudian memungkiri Memang itu? Albert Itu Cornelis fakta. Roll ini memang Albert Cornelis Roll ini. Dia menerjemahkan tahun berapa? Tapi itu dari bahasa Belanda. Iya, betul. Bahasa Yunani dan Albert bahasa Cornelis ini kan tidak mengerti bahasa Melayu, Bang. Dia hanya mengerti bahasa Belanda. justru dia yang menerjemahkan kitab bahasa Yunani ini ke dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Belanda. Jadi ada dua sasaran daripada Cornelius ini. Pertama adalah Belanda, yang kedua adalah pribumi. Makanya pada tahun 1629 dia menerjemahkan ke dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Ayo. Bang. Cuma terus? yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Wah, itu kan sastrawan dari Muslim kan? Nah, di situ sumber kapan masalahnya. kemudian Ketika dia di mana masih tertulis diterjemahkan dari, Albert Cornelis ini Yunani ke- melibatkan ke- kemudian ini masih normal yang Anda saja. tuduhkan itu? Di mana Anda mengatakan itu? Kalau dari catatannya sih ini yang dari Muslim ini kan yang pannya Abdul Qadir Munshi. Kira-kira menurut saudara Benci Mas tahun Sokol. duluan mana, tahun 1796 atau tahun 1854 dengan tahun 1629? Duluan mana? 1629 dan 1854. Duluan mana? Ya, yang jelas kan yang 1600 toh. Nah, berarti di situ tidak ada kemudian seorang haji yang Anda katakan tadi, Abdul Qadir Munshi itu tidak ada, karena beliau hidup di tahun 1796 sampai 1854. Sedangkan kata Allah dicomot oleh Albert Roll itu tahun 1629. Ayo, kira kok tidak pula? Itu fakta. Tidak, Itu karena fakta. Albert ini dia tidak mengerti istilah-istilah di dalam Islam. Bagaimana ceritanya? Dia di tahun 1629. Yang membuat Albert mengerti mengenai istilah-istilah itu kan karena ada sumbangsi dari cendekia Saya ingin tahu dari Anda. Ini Albert ini hidup di tahun berapa? Kalau tidak salah dari saya kurang tahu kalau ini lahirnya tahun berapa, tapi yang jelas proses penerjemahan Alkitab itu kan dari tahun 1900-an sampai 1912. Anda keliru.
beliau itu menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu tepatnya di tahun 1629. Itu percetakannya bang. Ah, tidak. Jadi proses Salah Anda. penerjemahannya itu saya kasih tahu Bang. Salah. Proses Berarti kalau Anda penerjemahannya mengatakan tahun- itu percetakannya tahun 1629 berarti lebih dulu dong. Bisa jadi tahun 1500-an. Jadi penerjemahannya itu dimulai dari tahun 1900-an sampai 1912. Nah, percetakannya di tahun 1900 mati Mia. 29. Nah, kalau Abdul Qadir Munsi itu lahir dan hidup tahun berapa? Ya kalau dia bisa menerjemahkan pada saat itu berarti pada saat itu dia hidup tak? Saudara, Haji Abdul Qadir Munsi itu hidup di tahun 1796 sampai 1854. Catat itu. Itu Dari dicatat. tahun berapa Bang? Dari tahun berapa? 1796 dia lahir. Dan dia meninggal, dia wafat tahun 1854. Baru kenapa riwayat yang dituliskan di Wikipedia yang pada saat proses penerjemahan itu dari 1912 itu termasuk dia salah satu di situ. Kalau memang dia belum lahir. Orang mengatakan memfitnah dia bahwa dialah asal usulnya kata Allah itu masuk dalam Bible. Padahal tidak. Anda kan sudah mengakui tadi ada orang yang lebih dulu kemudian menuliskan kata Allah. Albert Cornelis Roll tahun berapa? Tahun 1629. Berapa jarak tahunnya itu? Yang Haji yang Abdul Qadir berapa tahun jaraknya? Bang, tidak mungkin seorang Albert Cornelis Rulli, Kok tidak seorang mungkin Kristen itu mengerti istilah-istilah Quran, Bang. Masa dari sekian 400 istilah Bukan masalah istilah Qurannya. Istilah Quran di dalam Alkitab itu dipahami oleh orang Kristen. Kan Bukan masalah Qurannya. Masalahnya orang Melayu menyebut Tuhannya dengan kata Allah. Maka Albert Roll ini menggantikan kata Theos dengan kata Allah. Sederhana kok itu. Enggak bang, jadi supaya jualannya laku. sebelum Lucuan. orang Melayu, Coba ya, supaya jualannya laku ya. Betul. sebelum orang Melayu mengenal kata Allah, itu orang Melayu itu bisa mengenal kata Allah karena ada ajaran Islam yang masuk di Nusantara ini. Iya Sebelumnya betul. tidak ada, Bang. Iya benar makanya. Nah sekarang Itulah, Bang. Kalau sekarang si Rul istilah ini dalam kitab itu sekarang ada, si Rul itu ini dari Abdul Qadir ini. Bors, dengarkan saya Bu. Abdul Qadir dengan Rul itu selisih usianya itu beda jaraknya itu 1 abad lebih, hampir 2 abad. Sadarlah. Kalau membawa data itu sadar gitu loh. Jangan malu-maluin Kristen. Kata Allah masuk, dengar dulu. Kata Allah masuk di dalam Bible itu di tahun 1629. Kata Allah sudah dirampok masuk ke dalam Bible. Sedangkan fitnah yang muncul saat ini adalah Haji Abdul Qadir Munsi orang Malaysia ini, itu yang asalnya memasukkan kata Allah ke dalam Bible. Itu fitnah. Memang beliau menerjemahkan ada kata Allah. Kenapa? Karena memang dari dulu, dari sejak tahun 1629 kata Allah ini sudah digunakan oleh orang-orang Kristen dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Albert Rulli tersebut. Beliau menerjemahkan kedua bahasa, bahasa Indonesia, Melayu, dan juga dalam bahasa Belanda. La haula wala quwata illa billah. Di mana ente belajar? Belajar sejarah di mana tentang Bible Anda ini? Gereja, Bang. Nah itu dia susah. Gereja. Asal Anda tahu antara jarak hidupnya Abdul Qadir Munsi dengan yang membawa pertama kali Bible dalam bahasa Melayu, Albert Cornelis Roll yang hidup di era 1629, itu jaraknya hampir 200 tahun loh. Ya ampun ya Karim. Dan itu bukan masalah sebenarnya. Waalaikumsalam. Dan itu bukan waalaikum. Dan itu bukan masalah. Yang masalah ini kenapa kitab Anda itu seperti orang PP.
seperti orang bisu. Bukankah kata Allah itu adalah Tuhannya umat Islam? Kenapa masih digunakan? Kalau agama Anda itu bukan agama tipu-tipu, kenapa masih menggunakan kata Allah? Sedangkan orang Kristen tidak menyembah Allah. Coba, siapa Allah bagi orang Kristen? Kenapa masih digunakan dalam Bible? Anda menghina Allah, menghujat Allah, membelakangi Allah, tidak menyembah Allah. Tetapi kenapa masih ada kata Allah dalam kitab saudara? Karena digunakan untuk menipu. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, sabar. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20 yang saya bacakan Anda tadi. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini yang diperhatikan dalam Bible. Demikianlah bagi orang Islam aku menjadi seperti orang Islam, supaya aku memenangkan orang-orang Islam. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Al-Quran, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Al-Quran, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Al-Quran, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Al-Quran. Ini tertulis di 1 Korintus 9 nomor 20, Cahayu. Makanya kitab itu saenake dewe melenggang menggunakan kata Alkitab, menggunakan kata Allah, Nabi, Rasul, Roh, Kudus, ayat, awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkat, kafir, salib, jamaah, saleh, nafsu, Injil, kalimat, dan seterusnya. Sengaja mereka menggunakan istilah itu supaya mereka bisa menyesatkan banyak umat Islam. Paham itu? Dan kalau saya jadi Kristen, jijik saya punya kitab seperti itu. Kenapa? Itu sudah tidak murni. Itu sudah kitab bermasalah. Kitab ini punya penyakit, kitab Anda itu. Coba lihat Islam. Coba lihat agama Islam. Kami lebih dulu, kami mayoritas. Ada nggak istilah di dalam terjemahan Al-Quran yang diambil dari Bible? Tunjukkan kepada saya. Tak ada satu kata pun. Najis. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena yang dipraktikkan adalah 1 Korintus 9 nomor 20. Coba Anda kembalikan ke dalam kata theos, terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Theos adalah dewa. Maka Yesus dikatakan deson pan dewa, deson pan theos. Tidak masalah itu Bang. Ya udah, silakan aja, silakan. Kembali ke istilah tadi. Bukan masalah tidak masalah. Anda mengatakan tidak masalah, tidak masalah. Kenapa? Karena biar bagaimanapun umat Islam berkokek, berkuar-kuar, kami tidak akan mau menghapuskan istilah Islam sebelum Indonesia menjadi Kristen. Kan itu poinnya. Tidak Bang, maksud saya begini Bang. Ayo. Pun setuju kalau seandainya ada upaya dari Bang Suma dengan teman-teman di Muslim itu untuk hapuskan Bang, saya sangat sepakat karena itu juga merugikan kami. Ah, bagus. Tapi itu percuma, mustahile. Cuma Bang. Loh, kalau istilah Islam dicabut dari kitab saudara, maka kitab saudara nyata dan kelihatan 100% telanjang bulat berasal dari agama paganisme Yunani. Tidak masalah, bahkan iya, Anda mengatakan tidak jadi masalah karena Anda belum melihat. Sekarang kitab Anda masih ke-Islam-Islaman, jadi Anda mengatakan tidak tidak masalah. akan masalah Bang. Copot aja semua kalau bisa. Nah itu dia tantangannya. Comot aja, enggak masalah kok. Comot aja kalau kau bisa. Sambil mengasap parang diam-diam melirik ke kami. Tidak Bang. Saya akan kasih jempol 4 Bang kalau Abang bisa. Ya itu bahasa Anda sekarang. Itu bahasa Anda sekarang. Karena ada kekuatan roh gaib yang membentengi cara-cara Anda untuk apa? Mempertahankan itu. Asap parang, coba aja kau ganti. Kan begini Bang. Coba aja kau ganti kalau berani. Untuk merubah itu kan lagian memang salah. Dirubah. Bagus. Anda sudah mengakui salah, berarti kitab Anda bermasalah. Kitab yang bermasalah sama dengan agama bermasalah. Ya memang salah Bang. Berarti agama Anda salah. Memang salah, tapi latar Berarti ajaran agama Anda salah. Berarti sudah berapa puluh tahun agama Anda salah, berapa ratus tahun agama Anda salah. Dari sejak tahun 1600-an salah sampai hari ini. Ayo. Semenjak Muslim memasukkan istilah itu. Anda menggunakan istilah Paulus, Anda menggunakan metode Paulus di dalam menyesatkan manusia. Sudah kujelaskan kepada saudara,
bahwa yang pertama kali merampok kata Allah itu namanya adalah Albert Cornelius Rule, seorang pegawai tinggi POC berpangkat Onder Kaufman. Begini Bang, kalau memang sudah Alkitab itu Bibel itu sudah diterjemahkan pada saat itu ke dalam bahasa Melayu, ngapain pada tahun 1900 sampai 1912 itu masih direkrut untuk menerjemahkan Bibel itu ke dalam bahasa Melayu. Kalau memang sebelumnya itu sudah Siapa diterjemahkan. yang direkrut pada tahun 1900-an siapa? Loh, dari penginjil dari penginjil dari Siapa? Belanda pada saat itu kan merekrut Iya, orang-orang siapa? yang Siapa? Siapa yang Masohor. direkrut? Siapa ini? Kacau ini bocah ini. Ini. Jadi yang direkrut pada saat itu kan sastrawan-sastrawan. Oh, berarti dari- yang kerja di lembaga Bible itu orang Islam ya? Enggak Bang, bukan begitu. Jadi proses penerjemahan ini melibatkan umat Muslim pada saat itu. Ya astagfirullahaladzim, ini anak Saya bisa termuter terus. bacakan datanya bahwa yang melakukan pada saat itu kan ini termasuk Abdul Qadir Munsi, Enci Masohor dengan dia punya teman. Tahun 1900 kemudian merekrut orang yang hidup di tahun 1700-an gitu. Iya. Berarti hantunya. Kalau Anda mengatakan bahwa Bibel itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Albert Cornelius Rule pada tahun 1900 apa? 1600. Bukan 1900, 1600. Sedangkan Abdul Qadir Munsi hidup di 1800. La haula wala quwata illa billah. Hancur pesenate lo. Gini aja nih, Iya apa? Iya apa? Maksudnya begini Bang. Forex, Ngapain? izin dulu Rex, izin dulu. Menurut kamu, Bible itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Alkitab, menurut kamu benar atau salah? Yang jelas salah. Salah, udah selesai. Berarti kitab dan agamamu bermasalah. Proses menuju salah itu kan disebabkan oleh Muslim juga. Apa nih orang ini? Ya udah kalau begitu, kita ikuti aja deh Banyu. Berarti umat Muslim mengajari kamu salah. Iya, karena dia Ya udah, nggak apa-apa, ikuti aja. Berarti agamamu salah. keyakinan Kristen. Ya udah diam dulu. Keyakinan lain kan begitu. Kita ikuti biar nggak muter-muter. Umat Muslim mengajari kamu salah, berarti agamamu salah, betul? Iya, karena Islam. Ya iya, agamanya salah. udah. Harusnya yang benar itu harusnya kami itu hanya percaya kepada Tuhan satu-satunya Yesus Kristus. Tapi karena diterjemahkan oleh Muslim, akhirnya membuat kami percaya kepada dua Tuhan. Dengarkan itu wahai kan? Kristen-Kristen yang lain. Ternyata kitabnya salah. Dan ternyata Kristen menyembah dua Tuhan. Dengar itu Major, dengar kau Major. Nah, gara-gara Gara-gara ada penerjemah Muslim, akhirnya dari orang Malaysia bernama Haji Abdul Qadir Munsi, maka Bukan, tersesatlah Bang, bukan orang semua Malaysia. orang Kristen. Hah? Bukan lagi orang Malaysia? Allah haula wala quwata illa billah. Belajar di mana anak ini ya? Kalau bukan orang Malaysia berarti Ogi. bukan Bang. Dia itu saudagar yang ada di pada saat itu yang ada di Nusantara. Manra hasil kau lu. Mohon izin bentar Bang. Izin nih sama Bang Forek nih. Bang Forek, Ya Bang. dulu Abang nih gejala awalnya apa Bang? Maksudnya Bang? Nah, ini pertanyaan mendalam ini. Ya apa yang gejala? Enggak mungkin. Ya Abang gejalanya dulu punya pertama kali itu gejala-gejala sampai apa. Anda menyadari Anda menyembah dua Tuhan itu gimana? Ya karena memang kalau di dalam firman Tuhan yang asli di dalam bahasa Aram itu tidak mengenal kata Allah. Tapi mengenal kata Theos. Enggak juga.
Tadi yang Anda tanyakan kan mengenal kata, apakah mengenal kata Allah? Ya tidak. Jadi Theos tidak juga. tidak Bang. Bukan Sementara asli kitab Anda bahasa apa? bahasa Aram kan? Wish, macenilla de ulumundi. Mana ada Bahasa Aram. yang original? Alamak. Begini Bang, memang bahasa internasional pada saat itu kan Yunani, tapi kitab pertama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Aram, bahasa yang dipakai Yesus Kristus pada saat itu. Di mana Anda mendapatkan data itu? Di mana? Oh berarti Di mana Anda mendapatkan kitab Anda itu bahasa Aramaik? Di mana? Bosku, di mana? bagaimana? Begitu saja. Bagi rata. Bagaimana? Kurang jelas. Udahlah. Bicara sama Bang Handi. Saya pening juga, sakit kepala saya juga, Bang. Sama Ardiansa dong, Bang Ardiansa jangan kerja Bang. Bang Ardiansa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fandi Ahmad. Zoom sudah selesai deh. Kebetulan saya nggak ikut Gurunda. Iya. Oh yes. Itu untuk divisi aja. Itu Gurunda. Iya, baik. Silakan Pak dosen, ini ada murid mahasiswa nih satu nih. Diselesaikan dulu. Ini siapa Pak Forex ya? Iya. Oke, aku catat dulu ya. Usia berapa Pak Forex? 62 Pak. Apa hubungannya dengan usia Bang? Itu yang jelas Bang, yang jelas Bang, saya bukan penerjemah Alkitab Kristen di tahun 1600-an, bukan saya. Oke Pak Forex, kita serius sedikit ya. Saya jelaskan. Jadi begitu. Bible Anda itu yang PB itu Pak, itu bukan bahasa Aramaik, salah. Itu bahasa Yunani, original teksnya. Pertama kali Itu ditulis oleh yang itu yang baru disandarkan Anda oleh. tahu kan? Gimana? Itu yang sepengetahuan yang baru Anda tahu kan? Buset. Pak, Bang Ardi, gue mau jawab apa nih? Bang Ardi mungkin dia ini mengacu pada Nabi Isa alaihissalam. Injilnya berbahasa Aramaik mungkin. Enggak, Ya. kami tidak mengenal ini Isa. Enggak kenal Lisa. Enggak, gini. Oh, siapa yang pertama kali menulis PB itu, Bang? Saya kurang tahu Bang. Lah, dia ngomong gua nggak tahu, dia juga nggak tahu. Gimana siapa Ya, gitu? karena motivasi saya untuk masuk diskusi dengan abang-abang ini semua kan tujuan saya hanya satu. Kalau tadi kan dikatakan to the point aja. Kalau memang merasa bahwa istilah-istilah yang digunakan Kristen itu adalah milik Islam dengan dilatar belakangi dengan sejarah yang seperti itu, silakan Bang digugat ke lain. Saya secara pribadi tidak akan keberatan sama sekali. Iya, kalau yang nggak keberatan tuh Anda, Bang, tapi yang lain keberatan, begitu loh. Makanya dicoba dulu sudah sejauh mana upayanya. Ya udah, nanti saya coba. Sekarang diskusi aja gitu loh. Gitu loh. Nah, jadi Anda mengimani kitab Anda itu ya, betul? Saya mengimani Yesus Kristus Bang. Yesus Kristus sebagai Itu sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Oke. Satu. Anda beriman kepada Yesus, bahwasanya Yesus itu disalib. Saya kalau soal disalib saya percaya, tapi kalau Percaya. kepada Yesus Kristus saya beriman. Ya, intinya percaya Yesus disalib. Ya iyalah. Datanya valid nggak? Datanya valid Dari walaupun mana? saya ketahui itu walaupun penyaliban itu saya ketahui dari terjemahan yang salah gara-gara Islam ini. Enggak. Mak, gara-gara
Dasar kucuk. Pengikut Paulus. Kalau dia salah dia salahkan Islam. Oke, kita lanjut ya Bang. Kita diskusi serius tapi santai gitu ya Bang ya. Bang Farag ya. Iya bang. Oke, berhubung gurunda saya sudah pening Mak. Sekarang Lanjut. Aku makan siang dulu deh. Lanjut. siap makan pagi. Oke, thank you yang ngasih gift ini ya. Thank you barakallah. Nah, jadi